Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman majida. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin arsadani Allah wa iyyakum, semoga Allah senantiasa berkenan memberikan rahmatnya kepada kita. Marilah kita senantiasa berikhtiar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan hati-hati kita meyakini bahwa seluruh nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan lisan-lisan kita menyebut-nyebut memuji Allah dengan kalimat-kalimat alhamdulillah. Dan dengan anggota badan kita senantiasa berikhtiar untuk mengarahkan anggota badan ini agar mentaatinya. Kemudian marilah kita senantiasa juga berikhtiar menampilkan diri sebagai hamba Allah yang bertakwa di muka bumi ini. Karena dengan takwa itulah akan mencapai kejayaan di dunia dan kesuksesan di akhirat dengan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin, a'azani Allah wa iyyakum, kita sering mendengar atau melihat atau mengetahui dari berita adanya bom bunuh diri. Sebagian dari kelompok menamakan dirinya sebagai syahid atau jihad. Apakah yang seperti itu dibenarkan dalam Islam? Sasaran mereka adalah aparat keamanan negara atau tempat-tempat keramaian atau tempat-tempat yang lainnya. Apakah yang seperti itu termasuk ajaran Islam dan termasuk jihad dalam ajaran Islam? Sesungguhnya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak untuk merusak, tidak untuk menimbulkan kekacauan, dan lebih-lebih tidak untuk membunuh makhluk hidup atau manusia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anbiya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Bukan hanya orang mukmin, terhadap orang kafir juga sebagai rahmat. Bukan hanya terhadap manusia, bahkan binatang akan mendapatkan rahmat, mendapatkan keamanan dari Islam ini. Bahkan tumbuh-tumbuhan dia akan aman terhadap Islam ini. Nah, karena itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ada satu kisah, udzibatil mar'atu fi hirrah.
Ada seorang perempuan yang disiksa karena kucing, memelihara kucing. Kenapa disiksa? Dia mengurung kucing, tidak diberi makan dan tidak diberi minum, kemudian meninggal, mati. Seandainya dia lepaskan, maka kucing tersebut akan bisa mencari rezeki. Karena dia mengurungnya, maka dia berdosa dan diazab. Ini binatang. Begitu pula tumbuh-tumbuhan akan menjadi aman dengan adanya rahmatan lil alamin. Apalagi manusia yang hancurnya dunia dan seisinya. La yawalud dunya ahwanu 'indallahi min qatli rajulin muslim. Lenyapnya dunia itu lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim. Lalu apakah jihad menurut para ulama? Maka jihad yang berarti peperangan atau dengan fisik itu bagian dari makna jihad yang dijelaskan oleh para ulama. Al-Imam Ibnul Qayyim menerangkan bahwa jihad itu ada jihadun nafsi, berjihad, berjuang dengan hawa nafsu. Yang kedua adalah memerangi syaitan. Yang ketiga memerangi orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Dan yang kelima beliau menambahkan berjihad, berjuang untuk memerangi orang-orang yang berbuat bid'ah, melakukan kemungkaran dan kedzaliman. Adapun jihadun nafsi, berjuang terhadap hawa nafsu, maka beliau membaginya ada 4, yaitu ayyujahidaha ala ta'allumil huda wa dinil haq. Seseorang itu berjuang, hendaknya berjihad menundukkan hawa nafsunya sehingga dia bisa mempelajari Islam dan agama yang benar. Ini perlu menundukkan hawa nafsunya, karena tidak ada kebahagiaan di dunia dan di akhirat kecuali dengan ilmu dan petunjuk yang benar. Sebab dengan ilmu agama yang benar, seorang akan bisa menjadi al-abrar, orang-orang yang berbakti kepada Allah, juga berbakti kepada, berbuat baik kepada makhluk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya al-abrar, orang-orang yang baik itu dalam kenikmatan. Kata ulama, kenikmatannya itu fid dunya wal barzah wal akhirah, dunia, di alam barzah dan di hari akhirat. Maka harus menundukkan hawa nafsu. Lalu yang kedua, an yujahidaha 'alal amali bihi ba'da ilmihi. Setelah mengetahui ilmu agama yang benar, seorang berjihad untuk mengamalkannya. Karena bisa jadi manusia itu mengetahui misalnya sholat jamaah itu wajib, kemudian dia belum berjuang, belum berjihad, maka dia tidak melaksanakan sholat jamaah, misalnya dari orang yang laki-laki. Mungkin juga seorang perempuan tahu wajibnya jilbab, sudah berilmu, dia perlu berjuang, berjihad untuk memakai jilbab. Yang ketiga, an yujahidaha 'ala da'wa ilahi wa ta'limihi min man la ya'lamuhu. Berjihad, berjuang untuk berdakwah, menyampaikan agama ini kepada orang yang belum mengetahuinya, mengajak, bukan memaksa. Dan yang keempat, an yujahidaha 'ala sabri 'ala masaqid dakwah atau masaqati dakwah ila Allah wa adal khalqi wa yatahammalu dzalika kullahu lillah. Yang keempat, berjuang untuk sabar terhadap gangguan-gangguan di dalam dia mengajak manusia kepada kebenaran dan gangguan makhluk. Wa yatahammalu dzalika kullahu lillah. Dia tabah dan semuanya itu adalah lillahi subhanahu wa ta'ala, ibadah karena Allah, bukan mengajak kepada dirinya sendiri, bukan mengajak kepada partainya. Yang kedua, jihad kepada syaitan. Ini ada 2. Untuk menolak syahwat, kita harus berjihad menolak syahwat dan menolak syubhat. Menolak syahwat dan menolak syahwat. Menolak syubhat yaitu orang-orang yang belum tahu. Syubhat itu samar,
belum tahu ilmunya, maka dia harus yakin, yaitu mempelajari ilmu. Dan syahwat adalah dia mungkin sudah tahu, tapi karena mengikuti hawa nafsunya, bujukan setan, maka dia mengamalkan hal yang haram. Maka dia berjihad melawan setan untuk menolak syahwat, karena ini adalah ajakan setan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lama sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Dan kami jadikan di antara mereka a'immah, pemimpin-pemimpin yang memberikan petunjuk dengan perintah kami ketika mereka bersabar. Ketika mereka bersabar, dengan sabar itulah mereka menolak syahwat terhadap bisikan-bisikan syaitan untuk melampiaskan syahwat yang haram, maka adalah dengan kesabaran. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami, yakin dengan ilmunya, dengan kebenarannya, sehingga tertolaklah syubhat. Yang ketiga, selanjutnya beliau Ibnul Qayyim menjelaskan jihad juga kepada orang-orang kafir dan munafik. Ini ada jihad tersendiri, ada aturannya. Ini ada 4, yaitu bil qalbi wal lisan wal mal wan nafas. Jihad kepada orang-orang kafir itu dengan hati, lisan, harta benda dan jiwa. Dengan hati, yaitu membenci kekafirannya, bukan memusuhi orangnya, kekafirannya, membenci kemunafikannya. Kita tidak ridho kepada kemunafikan, kemaksiatan, dengan hati. Kemudian dengan lisan, ya, bagi yang mampu adalah bil hujjah, menerangkan tentang kebenaran agama Islam, tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, tentang wahdaniyat Allah, keesaan Allah. Wal mal, yaitu dengan harta benda berjihad untuk dengan harta benda berjuang, berjihad dengan harta bendanya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Wan nafsu, yaitu memerangi orang-orang kafir dan orang-orang munafik dengan senjata. Memerangi, siapakah yang diperangi? Orang-orang munafik dan orang-orang kafir ini. Maka Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-193, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakunud dinu lillah fa in intahau fala udwana illa 'alal zalimin. Perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah, dan ketaatan itu hanya kepada Allah, din itu hanyalah untuk Allah. Fa in intahau, jika orang-orang kafir, orang munafik tidak memerangi kalian, maka tidak ada permusuhan kecuali bagi orang-orang yang zalim. Kemudian yang kelima, kata beliau menambahkan bahwa jihad itu kepada pelaku kemungkaran, kebid'ahan, maka ini berlaku hukum bil yad wal lisan wal qalbi, yaitu dengan tangan, dengan lisan dan dengan hati. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri, man ra'a munkaran falyughayyir bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, dia wajib merubahnya dengan tangannya. Bagi yang tidak mampu maka dengan lisannya, jika tidak mampu maka dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, ini adalah iman yang paling lemah. Lalu ulama menjelaskan, dengan tangan ini adalah oleh penguasa, bukan oleh kelompok-kelompok tertentu, sehingga akan menimbulkan balas dendam, akan menimbulkan kekacauan. Tetapi pemerintah, waliul amri, yang dengan kekuatan itu. Adapun jika kita ingin berperan, mungkin di sana ada kemaksiatan, ada perjudian, ada perzinaan, laporkan kepada waliul amri. Tidak boleh satu organisasi atau suatu kelompok melakukan sendiri-sendiri, membubarkan kemaksiatan-kemaksiatan, karena ini madaratnya akan lebih besar daripada manfaatnya. Dan tarul mafasid muqaddam ala jalbil masalih,
menolak kemudaratan itu diutamakan daripada mendatangkan maslahah. Kemudian dengan lisan, jika mampu menyampaikan perkara yang hak, dan jika tidak, hatinya tidak meridhai kemungkaran tersebut. Kemudian jamaah, bahwa jihad itu ada dua, jihadut talab, menyerang, dan jihad ad-difa, mempertahankan diri. Maka dari Aisyah radhiyallahu anha telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun wa idastunfirtum fanfiru. Tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Enggak ada hijrah dari Mekah ke Madinah karena Mekah sudah menjadi agama Islam. Sudah beragama Islam semuanya, tetapi yang ada adalah jihadun wa niyah. Ada jihad dan niat untuk jihad. Wa idastunfirtum, jika kalian diminta berjihad, maka keluarlah berjihad. Maka penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, diwajibkan berjihad itu adalah wa idastunfirtum, jika kalian diminta berjihad, disuruh berjihad. Siapa yang menyuruh? Bukan kelompok, bukan organisasi, tetapi waliul amri, pemimpin kaum muslimin semuanya. Maka ketika itu wujuban, menjadi wajib atas orang yang diperintah, kaum muslimin yang diperintah oleh waliul amri. Yang kedua, jihad itu menjadi wajib adalah jika datang musuh kepada suatu negara atau kampung kita mempertahankan diri. Maka itu difa, mempertahankan diri ini wajib. Jadi ketika di zaman itu kita dijajah oleh Belanda misalnya, maka mempertahankan agama kita di negeri kita wajib hukumnya ketika itu. Sekarang tidak ada lagi penjajahan Belanda. Tetapi niatnya kaum muslimin tidak semata-mata mempertahankan tanah air, tidak boleh. Niatnya adalah mempertahankan Islam di negeri kita, itu jihad. Adapun dengan begitu kita otomatis mempertahankan tanah air, karena Islam ada di tanah air kita. Sebab mempertahankan tanah air itu terjadi dari orang-orang kafir dan orang-orang munafik sama. Yang membedakan adalah niat kita ketika mempertahankan penjajahan adalah agar supaya terjaga agama kita. Itu baru namanya jihad. Bahkan ketika kita mempertahankan keluarga kita, mempertahankan harta benda kita, itu syahid. Itu termasuk jihad. Sebagaimana hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, man kutila duna damihi fahuwa syahid. Barang siapa dibunuh mempertahankan darahnya, dia akan dibunuh oleh orang, kemudian dia mempertahankan diri, dia dibunuh, itu syahid. Kalau membunuh dia tidak masuk neraka karena mempertahankan diri. Demikian juga mangkutila duna ahli, membela keluarganya. Juga fahuwa syahid, wa mangkutila duna mali fahuwa syahid, membela keluarganya, membela harta bendanya. Kita dirampok, kita punya uang 10 juta disuruh neraka, kita tidak mau, kita mempertahankan diri, maka ketika kita membunuh kita syahid. Ketika kita membunuh itu tidak masuk neraka karena kita mempertahankan. Kemudian wajibnya jihad dengan peperangan itu adalah ketika terjadi perlawanan atau peperangan antara wartaqassafan, antara dua pasukan, yaitu pasukan Islam dan pasukan kafir. Dan yang mobilisasi, yang mengumpulkan adalah waliul amri yang memiliki para pemimpin, bukan anggota kelompok masyarakat. Ketika itu maka jihad menjadi wajib. Itulah jamaah di antara makna jihad menurut para ulama. Sehingga adanya bom bunuh diri itu
itu bukan jihad dalam agama Islam. Justru itu ancamannya berat. Justru itu ancamannya berat karena dia membunuh sama muslim. Yang terbunuh bukan hanya orang-orang kafir tapi sama muslim, dan mazharat yang lainnya adalah ketika dia beragama Islam maka orang bisa mempersepsikan, menganggap bahwa Islam itu adalah agama teroris, sehingga justru tidak meninggikan agama Islam dan merusak agama Islam. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya adalah jahanam. Neraka jahanam kekal di dalamnya. Bahwa Allah alaihi wa la'anahu a'adalahu adzaban azima. Allah akan murka dan melaknatnya dan menyajikan azab yang pedih. Aku rumah tasma'un astaghfirullah wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi binikmatihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu khairat wal barakat wa bi taufiqihi tahaqqaqul maqasid wal ghayat. Alhamdulillah, puji-pujian hanya milik Allah yang dengan nikmatnya amal-amal soleh menjadi sempurna, dan dengan karunia-Nya akan turunlah berbagai macam kebaikan dan keberkahan, dan dengan taufik-Nya maka akan tercapailah berbagai maksud dan tujuan jamaah kaum muslimin. Itulah sekelumit cuplikan dari jihad yang dipahami oleh ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan orang kafir itu tidak boleh dibunuh karena 3 hal, yaitu dia kafir dzimmi. Ada kafir dzimmi, ada kafir dalam istilahnya ada mu'ahad, ada musta'man. Kafir dzimmi itu orang kafir yang membayar jizyah sehingga harus aman, tidak boleh dibunuh. Kalau mu'ahad, kafir mu'ahad itu yang ada perjanjian damai. Kalau musta'man yang diberikan perlindungan keamanan. Jadi cara kita memberikan perlindungan keamanan kepada orang-orang yang bukan Islam, maka kita boleh dibunuh. Bahkan seandainya yang memberikan perlindungan itu seorang muslim, kita punya keluarga kafir, kita lindungi, maka orang kafir ini tidak boleh dibunuh. Lebih-lebih yang terlindungi. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Imam Muslim, dhimmatul muslimina wahidatun yas'a biha adnahum. Dhimmatul muslimina wahidatun yas'a biha adnahum. Jaminan dari kaum muslimin itu satu. Jaminan dari kaum muslimin itu satu. Orang banyak yang memberikan jaminan atau satu sama saja. Wa yas'a biha adnahum. Dan seandainya orang yang paling rendah di antara kaum muslimin itu memberi jaminan, itu sah. Maka berkata Imam An-Nawawi, dhimmah maksudnya jaminan keamanan oleh seorang muslim kepada orang kafir. Ini tanggungan saya, sah. Tidak boleh dibunuh. Maka membunuhnya adalah haram. Tidak boleh lebih-lebih dibom, tidak boleh. Yang boleh diperangi adalah kafir harbi, orang kafir yang memerangi kita. Terang-terang memerangi, maka itu kita namanya mempertahankan diri. Karena jamaah sekalian, kita hendaknya menasihati kepada generasi muda kita, anak kita, agar supaya belajar agama ke tempat-tempat yang jelas, tidak sembunyi-sembunyi. Kalau di masjid ya di masjid, di pondok ya di pondok, di universitas ya di universitas. Karena bahayanya pemahaman, sehingga orang itu menciptakan teror adalah paling tidak. Kalau dia tidak Syiah memang bukan Islam, karena dia tidak mengimani Al-Quran itu sempurna, atau dia Khawarij. Khawarij itu orang yang melakukan mengkafirkan pelaku dosa besar sehingga dianggap kafir. Padahal Ahlussunnah wal Jamaah mengimani pelaku dosa besar bukan kafir.
Hanya saja kalau Allah menginginkan, Allah bisa menyiksa. Tapi Khawarij itu mengkafirkan kaum muslimin yang melakukan dosa-dosa besar, seperti tidak berhukum dengan hukumnya Allah, yaitu wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Jadi bagi yang tidak berhukum dengan hukum Allah dianggap kafir. Itulah jamaah, semoga Allah senantiasa menjaga kita, menjaga keluarga kita dan seluruh kaum muslimin, sehingga terhindar dari pemahaman-pemahaman yang menciptakan teror dan memberikan kesan kepada agama ini bukan sebagai agama rahmat. Sementara ana Nabi Rahmah, Nabi SAW bersabda, aku Nabi yang membawa rahmat. Ana rahmatul muhda, aku membawa rahmat muhda yang dihadiahkan kepada kalian, sehingga tidak ada apapun kekerasan, tidak ada kekerasan apapun yang dialamatkan kepada agama Islam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu.